utamakan dulu untuk mematikan HP. Itu utamakan sebelum solat. Jadi selalulah berjaga-jaga mematikan HP. Paling kurang silent. Kalau enggak di off kan, paling kurang silent. Itu harus menjadi sebuah kebiasaan. Karena hari ini pengganggu utama dalam solat adalah bunyi HP. Sampai dalam satu kisah Imam Sudais sampai menangis. Imam Sudais, Imam Masjidil Haram, itu sampai menangis setelah solat ketika salah satu jamaah hidup HP di tengah solat dengan musik. Jadi panggilan suaranya musik. Lalu setelah solat beliau langsung bangun dan mengatakan bahawa aku belum pernah solat dengan mendengarkan suara-suara apapun, tapi hari ini Allah memperdengarkanku dengan musik barat pula waktu itu. Memperdengarkanku nyanyian dan musik ketika aku sedang menghadap Allah. Begitu marahnya beliau. Lalu beliau memperingatkan, jangan coba-coba mengulang 2 kali pekerjaan ini. Jadi marah sekali, karena mengganggu sekali. Bunyi HP di tengah solat mengganggu sekali. Semua pikiran orang berbicara, sopo HP, pekan hana utak. Begitu orang bicara. Macam-macam, tergantung model orang. Ada yang lembut, ada yang kasar. Kalau yang kasar sikit lagi, kupoh je lagi. Nyo payah pingat. Model-model begitulah, tergantung. Sudah. Tapi intinya semua orang terganggu. Langsung buyar pikirannya. Semuanya buyar. Makanya bunyi HP yang tidak dijaga itu menyebabkan dosa bagi pemilik HP. Itu pertama dulu. Yang tidak dijaga. Tapi kalau dia selalu menjaga, tapi hari itu betul-betul lupa, betul-betul hanya sengaja, maka tidak menyebabkan dosa. Cuma bagaimana cara menanganinya ketika bunyi HP? Kalau HP itu berada di area yang kita kalau bergerak tidak melebihi 3 kali secara berturut-turut, tetap disuruh matikan. Contoh HP itu berada di kantong atau di kantong sini, turunkan tangan sekali di kantong, kemudian bermain jari. Jari itu tidak dihitung, cari on off. Begitu cari nggak dapat. Karena model HP hari ini sudah di on off kan pun nggak bisa kadang-kadang, karena harus ditanya lagi ke dalam kamera, ke dalam layarnya. Ditanya lagi, kamu mau mematikan? Betul, mau mematikan. Itu yang parahnya HP sekarang, Pak. Kalau HP dulu, Pak, begitu di luar ceklek itu langsung mati. HP sekarang sudah kita ceklek, ditanya ke dalam, engkau mau mematikannya? Udah kita terjawab, iya, benar, serius. Ini parah kan? Jadi kalau sudah bisa dijangkau, tapi caranya jangan berturut-turut 3 kali. Karena itu kesepakatan ulama batal solat. Turunkan tangan, mainkan jari. Mainkan jari. Kalau seandainya tidak bisa, ini misal tidak bisa yang saya maksud, ini tadi bisa misal matikan. Walaupun mungkin masih nampak layar, kita matikan. Itu dibolehkan selama pergerakan jari yang main. Tapi kalau tidak bisa, HP bukan kantong, tapi di bawah kita taruh. Itu tidak dibenarkan untuk turun. Jadi gara-gara bunyi HP di bawah, kita taruh tempat sujud. Lalu kita turun, kita buka dulu, kita offkan dulu, lalu kita naik lagi, batal solat. Disepakati batal solatnya. Jadi bagaimana? Kalau kita biarkan, ukuran kalau kita biarkan bisa menyebabkan terganggunya jemaah solat, maka disuruh untuk membatalkan solat, khusus bagi kita. Saya pernah baca fatwa, ulama menyebutkan kalau HP itu benar-benar yang keluar suara musik, bukan ritme saja. Kalau sebahagian hanya panggilan sementara ritme, tidak ada musiknya, tidak ada kalimat-kalimat nyanyiannya, mungkin itu boleh dibiarkan sekadar kita mengingat, mudah-mudahan tidak terlalu terganggu. Tapi kalau sudah sampai keluar nyanyian, kita pasang nyanyian panggilan, itu musik-musik, itu disuruh batalkan salat. Batalkan salat, matikan HP, lalu kita salat kembali. Walaupun kita kemudian berubah menjadi orang yang masbuk. Jadi itu cara menangani HP. Jadi nggak boleh HP itu kadang-kadang kita biarkan pun nggak boleh, kita bergerak melebihi 3 kali pun nggak boleh. Jadi yang model tadi itu kalau nggak bisa dimatikan,
itu apa boleh buat, terpaksa batalkan solat juga. Nggak bisa dimatikan Pak, harus keluarkan HP dari kantong, buka dulu, kan ada kodenya lagi, passwordnya lagi, buka password segala macam, batalkan solat, matikan HP, baru solat kembali. Kita berubah menjadi orang masbuk. Cuma begitu kita, orang lain sudah solat, kita berdiri sendiri, tandai nyo ke nyo, jin palih nyo ke nyo yang buat. Semua orang sudah selesai solat, kita ditandai satu orang. Makanya bagusnya jaga-jaga sebelum solat, jaga-jaga. Jadi hati-hati dengan ada orang meremehkan, dia langsung buka password, lalu dia dia offkan dari dalam. Itu pergerakan itu batal solat. Jadi nggak bisa diremehkan juga urusan-urusan seperti itu. Sama dengan orang pegang Quran waktu solat. Kalau kita baca pendapat para ulama, pegang Quran yang dibolehkan dalam waktu solat hanya solat sunnah, nggak boleh dalam solat wajib. Misal kita mau dengarkan bacaan imam, kalau solat tarawih masih boleh, tapi syaratnya tetap sama, sepakat tidak boleh bergerak melebihi 3 kali berturut-turut. Jadi kalau model mau simak bacaan imam, keluarkan Quran 1. Ini Quran keluarkan nih. Kalau bergerak dari tempatnya itu sudah hitung 1. Ke sini 1. Naikkan 2. Lalu buka lembaran, itu sudah mulai bermain jari. Tapi kalau sudah mulai bermain tangan 3 kali, tetap batal salatnya. Atau kita kemudian membuka kancing, ini sudah ketiga, tetap batal salatnya. Jadi dalam salat sunnah boleh, tapi jangan mengganggu pergerakan salat. Itu kalau urusan dengan Quran, apalagi dengan HP. Jadi matikan HP.